Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal di dalam Kristus Yesus kiranya menyertai kita sekalian. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita kali ini berkaitan dengan hal yang mungkin oleh sebagian orang itu harus dihindari karena itu sesuatu yang mungkin menyebalkan, yaitu soal penantian. Banyak orang mengatakan bahwa menanti atau menunggu itu suatu pekerjaan yang menjemukan, membosankan, dan bahkan menjengkelkan. Nah, tema kita saat pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, menantikan janji Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, benar bahwa ketika Yesus sebelumnya pernah berjanji kepada para murid bahwa ia akan kembali kepada Bapanya, dan janji Tuhan mengatakan ia akan memberikan roh penghibur, roh penolong yang tidak lain itu adalah Roh Kudus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, seperti bacaan yang sudah kita baca bersama-sama pada ibadah hari ini dari Kisah Rasul yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ke-14, yang menjadi pertanyaan bagi para murid pada waktu itu, dan di situ dikatakan oleh Yesus sendiri pada bagian ayat yang ke-7, di situ dikatakan, engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, mungkin jawaban ini membuat galau para murid, karena tidak tahu kepastian sampai kapan mereka harus menantikan janji Bapa ini, sampai kapan mereka harus menunggu janji Bapa ini. Karena sadar ataupun tidak sadar Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kebanyakan manusia itu maunya yang pasti dan instan. Kalau ada sesuatu pasti kapan dan bagaimana terjadinya. Nah, sehingga menantikan janji Bapa itu bukanlah perkara yang mudah. Terlebih ketika Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan itu dikaitkan dengan konteks kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Bayangkan kita sedang berhadapan dengan kesulitan hidup. Bayangkan kita sedang menunggu sesuatu yang entah kapan bisa itu terrealisasi. Atau mungkin kalau konteks hari ini, bayangkan kita menanti sampai kapan wabah pandemi corona ini berakhir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, disinilah dibutuhkan iman. Iman adalah sarana untuk menantikan janji Allah. Sebab jika Allah sudah memberikan bukti, maka saya kira tidak lagi dibutuhkan iman. Karena apa? Karena sudah melihat segala sesuatunya dengan gamblang. Nah, iman yang seperti apa yang dibutuhkan pada saat yang seperti ini? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Petrus memberikan nasihat kepada kita di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Nah, sikap merendahkan diri adalah kerelaan dan kesediaan untuk berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menurut Petrus, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pada saatnya Tuhan akan meninggikannya. Pertanyaan kepada saudara dan saya, bagaimana sikap iman yang diperlihatkan oleh para murid Yesus ini dalam menantikan janji Bapa? Secara khusus Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya ajak kita menyoroti sikap hati para murid Yesus ini tertulis di dalam ayat yang ke-14.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Melalui ayat ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ada dua sikap iman yang diperlihatkan oleh para murid. Yang pertama, bertekun. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, para murid tidak tahu harus sampai berapa lama mereka menunggu janji Bapa. Kapan terrealisasi, kapan menjadi kenyataan. Tetapi yang mereka lakukan adalah bertekun. Nah, kata bertekun dalam konteks ayat ini itu mengandung pengertian berkelanjutan atau terus menerus. Nah, pertemuan yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus di loteng di Yerusalem sejak kenaikannya ke surga itu adalah pertemuan persekutuan yang dilakukan terus menerus, berkelanjutan hari demi hari. Bukan sebuah pertemuan yang hanya sekali saja dilakukan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena situasi pada waktu itu para murid mendapatkan tekanan, ancaman dari penguasa, situasi yang tidak mendukung, tetapi mereka tetap bertekun untuk melakukan pertemuan dalam kondisi di bawah tekanan, di bawah kebingungan, di bawah kebimbangan serta rasa seperti ditinggalkan oleh guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Murid-murid memiliki ketekunan dan konsistensi untuk terus berkumpul di tempat yang sudah Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka, sambil mereka menantikan penggenapan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tetapi ternyata juga seberapa tekun kita melakukannya. Ketekunan itu artinya bahwa sejak awal kita percaya, mengimani Tuhan dengan segala firman-Nya, dan sampai akhir pun kita tetap percaya kepadanya dan firman-Nya. Meskipun di tengah-tengah perjalanan hidup mungkin terjadi gelombang, badai, masalah yang begitu berat yang berusaha menenggelamkan pengharapan dan iman percaya kita, namun kita tetap bertahan. Itulah yang dikatakan ketekunan. Saudara bisa lihat contoh sebuah ketekunan di dalam kisah Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ bagaimana mengisahkan seorang janda yang berhadapan dengan seorang hakim yang tidak benar. Tetapi dia terus-menerus memohon kepada hakim itu untuk mengabulkan haknya. Dan sampai suatu ketika hakim itu pun karena terus-menerus didesak oleh janda itu, akhirnya sudahlah, dia kabulkan apa yang menjadi permohonan janda ini. Ini salah satu contoh nyata dalam hal ketekunan. Ini sikap iman yang pertama yang diperlihatkan oleh para murid, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, masih di ayat yang ke-14 Kisah Para Rasul yang pertama tadi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, sikap iman yang kedua, dengan sehati. Bertekun mengandung makna melakukan sesuatu dengan gigih sampai mereka memperoleh apa yang dinantikan. Namun ketika ketekunan dilakukan secara bersama-sama, apakah masing-masing pribadi itu sudah memiliki kesepakatan dalam menantikan hal yang sama? Nah, ternyata secara tampilan orang luar bisa saja terlihat bahwa mereka sedang bertekun bersama-sama dalam melakukan suatu aktivitas. Namun, untuk tercapainya sebuah hasil yang sama, itu dibutuhkan kesehatian.
Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Matius yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai 20 yang mengajarkan kita tentang bersehati atau sepakat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita imani. Ternyata untuk bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan, sebelumnya mereka memutuskan untuk bersehati dulu. Sepakat dulu. Sepakat dengan siapa? Bersehati dengan siapa? Yang pertama itu bersehati dengan Tuhan, yaitu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, memahami apa yang Tuhan perintahkan, dan memahami apa yang Tuhan, supaya bisa dimengerti apa yang akan Tuhan lakukan kepada para murid ketika janji itu digenapi. Nah, selanjutnya mereka bersehati, memutuskan untuk bersehati dengan semua murid-murid yang lain untuk melakukannya ini secara bersama-sama. Bersehati, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, memiliki makna ikut menanggung beban yang sama. Bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya menonton dari jauh, tetapi bersama-sama menanggung beban yang sama dengan tujuan yang sama. Nah, kata sehati ini menunjukkan adanya kesatuan hati di tengah-tengah pertemuan para murid-murid, satu perasaan, satu pergumulan, serta satu tujuan, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya iri hati, tanpa adanya pertentangan, tanpa adanya mementingkan diri sendiri, tetapi satu perasaan, satu pergumulan, satu tujuan, menantikan janji Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita para murid Kristus yang hidup di zaman ini, masihkah kita memiliki kebiasaan untuk berkumpul bersama, bertekun dan bersehati dalam doa? Kadangkala kita sudah meninggalkan kebiasaan ini. Kita tinggalkan kebiasaan untuk bertekun dan berdoa bersama. Kita lebih sering memakai akal kita, mengandalkan apa yang telah kita miliki saat kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Milikilah ketekunan di dalam doa dengan bersehati. Baik dikala hidup kita aman dan nyaman, maupun saat kita menghadapi banyak masalah. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita membiasakan diri untuk memiliki pengharapan yang hanya bergantung kepada janji Bapa di surga. Marilah kita percaya dan mengimani bahwa setiap janji Allah itu, dan kita melakukan apa yang kita dengar, supaya apa? Supaya kebahagiaan dan keberkatan itu kita terima, terutama janji untuk mendapatkan kelimpahan Roh Kudus itu. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, apapun yang menjadi pengharapan saudara hari ini, apapun yang menjadi cita-cita hari ini, yakinkanlah bahwa janji Tuhan itu ada. Dan nantikanlah janji Tuhan dengan senantiasa bertekun dengan bersehati di dalam doa bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di masa-masa saat ini Tuhan, segala hal bisa terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam situasi yang hari-hari ini kami alami Tuhan. Semua hal, apapun itu bisa terjadi. Tetapi firman-Mu hari ini meyakinkan kepada kami bahwa janji Bapa, janji-Mu, janji Tuhan itu ada bagi kami.
Dan oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk terus bertekun, bersehati di dalam doa, di dalam kami terus menerus menantikan janji-Mu itu, di dalam kami terus menunggu, menantikan saat Tuhan berkarya di dalam hidup kami, sehingga janji-Mu itu terrealisasi, terwujud Tuhan melalui kehidupan kami, dan kami boleh terus merasakan kebahagiaan, keberkatan ketika kami menerima, mendapatkan janji Tuhan, Roh Kudus yang turun menolong, menyertai, dan menguatkan kami menghadapi segala hal di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kanca-kanca elinga urip ning dunya tandane kaya kembang suket ing ora-ora sedela mekarenga sedela maneh alun usana garing tanpa jagate akeh bencana pratandha wis jagat rawuhe aja mratobato Yesus margane kamulyan kaswargan cuma wis minggoe. Ngabekti padha ngabekti ya lumpukna bondo ing swarga awit bondo ing donya ora langgeng bencana lan akeh rayap ngabekti padha ngabekti kelengan jagate akeh bencana pratandha wis jagat rawuhe aja mratobato Yesus